Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di tengah-tengah kita adalah Nini Karamel. Nini, Ya. kan kita selalu menghadirkan orang-orang yang kadang-kadang melakukan hal-hal mistis, berhubungan dan memanggil hal-hal atau makhluk gaib. Kamu sendiri pernah nggak sih melakukan ritual atau permainan memanggil makhluk gaib gitu? Aku pernah pas SMA dulu. Jadi kayak teman sepergaulan aku manggil arwah. Terus teman aku jadi medianya dimasukin ke dia. Terus dia itu kayak anak-anak kecil gitu, dia main mobil-mobilan. Ternyata yang masuk itu anak kecil. Terus setelah itu sembuh, hilang sendiri? Iya, hilang dikeluarin. Cara mengeluarkannya? Teman aku yang tahu, aku nggak tahu. Tapi kamu nggak takut tuh main-main kayak gitu? Takut nggak takut sih, percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya ya? Teman kamu baik-baik aja tapi saat ini? Baik-baik aja. Ya mudah-mudahan kamu juga baik-baik aja malam hari ini ya. Kita akan mengundang partisipan yang berikut. Adalah seorang perempuan yang mengaku bersekutu dengan siluman. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tita. Selamat malam Tita. Ya, selamat malam. Boleh kami tahu kegiatan Anda sehari-hari apa saat ini? Saya melakukan pesugihan. Pesugihan. Iya, pesugihan darah hewan. Oke baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya ingin menceritakan kepada penonton yang ada di studio dan di rumah untuk bisa seperti saya menjadi orang kaya. Bisa menjadi seperti saya dengan cara ritual pesugihan darah hewan. Anda saat ini merasa terbantu secara ekonomi karena pesugihan itu? Iya, kaya jelas. gitu? Saya sangat terbantu sekali dengan adanya pesugihan itu. Karena awalnya memang dulu saya awal berfoya-foya, saya menghabiskan uang, lalu saya bangkrut dan teman saya mengajak saya ke suatu tempat, ke gua. Nah, saya di sana mandi darah selama 3 hari 3 malam dan sampai saat itu esoknya hari kemudian saya mendapat pekerjaan jadi SPG. Dan menjadi SPG, saya makin lama makin naik derajat saya kerjanya sampai saya bisa punya rumah lagi, punya rumah, punya usaha sendiri, jualan bakso. Dan Oke, punya usaha, punya rumah, punya mobil, apa saja saya bisa miliki. Pesugihannya tadi Mandi darah hewan. Iya. Darah betul. hewan, hewannya apa aja? Hewannya rusa, babi yang ada di hutan. Waktu Anda ke goa itu, Anda melakukan ritual itu, mandi darah itu? Iya, betul. Saya mandi darah selama 3 hari 3 malam dan sampai saat ini saya sudah sukses. Sampai saya bisa bangkit lagi menjadi kaya. 3 hari 3 malam itu mandi darah? Iya, betul. Dapatnya dari mana? Saya dapatnya dari teman saya ngasih tahu ke saya untuk ritual pesugihan itu. Jadi menurut Anda, Mbak Tita, harta benda dan kekayaan yang Anda miliki saat ini berasal karena pesugihan itu? Iya, betul. Karena memang saya percaya dengan adanya ritual itu memang saya bisa berjanji seperti ini gitu. So, dengan melakukan pesugihan, nggak ada harga yang harus Anda bayar tuh? Ya, sampai saat ini sih senang-senang aja sih saya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada yang harus Anda korbankan? Korbankan ada. Anda nggak takut? Ya, kalau takut sih enggak sih.
Oke. Tujuan Mbak Tita datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sebenarnya? Saya ingin menunjukkan kalau saya punya tips untuk pesugihan untuk di sini. Saya punya caranya. Oke, baik. Anda bisa menceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tita, terlahir tanggal 25 September 1983. Dia mendiami rumah bernomor 30. Sosok yang baik hati, namun dia rela melakukan apa saja demi kemewahan dan berfoya-foya. Saya melihat Tita memiliki kekuatan besar yang berbahaya. Dia bisa mencelakai siapa saja yang diinginkannya. Saya melihat Tita punya teman makhluk halus berbau busuk dan bau anyir. Bau darah yang sangat kental sekali. Malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Tita, tanggal lahir 25 bulan 9 1983 Ya. dan nomor rumah 30. Iya, betul. Tita melakukan pesugihan dan ritual yang dilakukan adalah mandi darah hewan. Iya, betul. Sampai saat ini masih sering dilakukan. Waktu Masih. itu mendapatkan pesugihan ini di goa 3 Iya, hari 3 malam 3 ada di malam. sana. Iya. Oke. Kalau saya lihat Tita ya, sangat-sangat terlalu dini untuk melakukan banyak kegiatan supernatural. Dan saya melihat di balik mata polosnya menyimpan hal gaib ya, dan bisa mencelakakan orang. Itu saya lihat dari matanya, lihat deh matanya. Cara dia memandang saya seperti seolah dia mau saya. Kekuatan saya juga. Ini sebenarnya Tita punya kepribadian yang ganda. Saya melihat makhluk yang lain di sini. Dan apa yang saya katakan sekarang berdasarkan vision saya, dan saya berharap juga untuk jujur sejujur-jujurnya. Saya merasakan energi makhluk halus di sini. Ini makhluk halus ini yang kamu lihat bawa atau dibawa sama Tita gitu? Iya, mendiami tubuhnya. Pesugihan ini pernah mencelakakan orang ya? Iya. Jujur, ayo. Bahkan kalau ada yang sirik dengan saya bisa dengan peperin darah dan besoknya bisa sakit. Macam-macam sih, bisa meninggal juga. Kalau memang ya. Serem sekali ya yang belakang kamu. Ini ada di belakangnya dia, Roy. Iya, dan ini bener-bener kayak sosok yang entah ini wewe gombel atau apa namanya, tapi luar biasa, sangat powerful sekali, menguasai tubuh Tita. Dan bahkan Tita tuh kayak orang yang bukan dia gitu loh. Seharusnya karakter Tita itu kalau dilihat dari secara fisik lembut, tapi berbanding terbalik dengan apa yang saya gambarkan di sini. Wewe gombel gitu ya. Semacam wewe gombel. Rambutnya sampai kemana-mana. Cukup besar, Roy. Cukup besar. Dia tuh makanannya darah. Jadi saya ngeliat kental sekali. Bahkan saya ngerasa di lehernya penuh darah makhluk ini. Ini matanya melotot gitu, Roy. Matanya melotot gitu, terus rambutnya kayak bisa megang orang gitu lah. Itu yang saya rasakan. Dan ini kesini-sini, dan ini kesini juga.
sesuatu gitu. Kamu harus fokus ya. Ini aman buat Nini nggak, Roy? Saya melihat kalau kamu nggak kuat. Kenapa? Nini kenapa? Apa yang kamu rasain? Aku kayak tiba-tiba pengen nangis. Kamu ada hal yang nempel di diri kamu ya. Apa Roy yang kamu lihat? Roy? Saya sih lihat makhluk ini. Tuh, saya mencium bau amis di sini. Dahsyat sekali ya powernya. Kamu sakit ya? Ini powerful Apa yang banget. kamu rasain? Sampai dia nangis, Nini. Kenapa Roy? Ini rambutnya kemana-mana ya? Oh, rambutnya kemana-mana tuh. Sampai kayak dia bisa kayak nyekek orang dan dia bisa. Ini gara-gara pesugihannya dia nih. Mandi darah hewan. Jadinya powernya makin lama makin kuat dan makin besar. Di balik kepolosannya si Tita, dia mengganggu orang loh. Makhluknya. Mengganggu. Gimana nih? Muncul, nggak Muncul. seneng atau kayak yang dialami oleh Nini ini? Muncul, hilang, dan pergi yang dialami Nini sekarang. Jadi seperti merogoh lehernya. Yang kamu rasain, kalau misalnya kamu emang bisa lihat dia dan pernah ketemu, ada di mana sosoknya saat ini? Saat ini yang saya melihat ada di belakang pintu tamu itu. Ada Saya ada di belakang dia. Iya sih. Sepertinya dia senang sekali melihatnya. Kenapa? Senang kenapa? Ya mungkin ingin menjadi temannya. Jadi teman. Kok ada darah? Saya ngelihat makhluk ini ada di sekitar dia loh. Satu lagi, apakah kamu membawa sesuatu ya hari ini? Jadi maksud Anda datang ke sini itu untuk apa ya? Saya ingin melakukan pesugihan, ritual pesugihan di sini. Pamer gitu maksudnya? Iya. Bolehkah saya izinkan saya ke belakang mau ngambil sesuatu? Sudah saya siapkan di belakang. Oke, boleh Roy. Silakan. Boleh ya? Saya ngerasain ini benar-benar kayak, kamu tahu kan film horor dan beberapa yang saya lihat seperti ini. Sosoknya serem banget ya. Nih, baru saya potong tadi. Ini baru dipotong. Iya, Kamu yang darahnya. Bawa apa ini ya? Ini ayam ritual saya. Ayam ritual kamu. Hitam putih Hitam ayamnya. putih. Lambang simbol Iya. alam semesta, ada hitam dan ada yang putih, baik dan buruk. Mbak Tita, harusnya jangan. Tapi boleh saya melakukan pesugihan ini di sini? Ih, Boleh saya sarankan sebelum melakukan ritual, tapi pastikan Nah, itu dia. semuanya aman di sini. Tidak ada yang terluka. Ya, tadi Ya. bintang tamu kita kena, penonton aman gak Roy? penonton harusnya aman, tapi kamu harus gini. Kamu teman-temannya ini udah ada nunggu di belakang nih semua, nggak cuma ini. Ini sebenarnya ratunya. Anak buahnya masih banyak Masih lagi. banyak anak buahnya. Makhluk-makhluk lain. Iya. Jadi ini sebenarnya dia ratu deh. Dia itu kekuatannya besar banget. Pakai darah binatang sih ya. Ini darah nih. Iya, ini darah binatang, darah ayam. Yang di mangkok ini, Iya, ini darah ayam yang tadi baru saya potong. kenapa ayam yang kamu bawa? Bukan yang tadi kan kamu bilang ada rusa, ada ini, ada itu. Itu kan karena di hutan, di ritualnya. Kalau ini saya di darat, ada yang di daratnya juga. Yang biasa kamu lakukan di rumah Iya, pakai ayam ini. Pakai ayam ini. Untuk melakukan ritual di darat. Bau busuk loh, serius. Saya tuh lihat kamu tuh sayang usianya dibuang-buang pakai pesugihan darah kayak beginian. Dan
saya melihat seperti ini dalam penglihatan saya. Nih. Tuh, Darah di mana-mana gitu. darah di mana-mana, terutama di bagian leher dan jidat juga. Ini dia yang saya lihat nih. Mukanya darah semua, setengahnya darah semua. Karena dia menghisap darah hewan apapun untuk dijadikan kekuatan powerfulnya si makhluk ini. Saya bisa sebut ini semacam wewe gombel ya. Tapi dia tidak mempunyai payudara yang besar dan panjang-panjang, tapi malah punya rambut yang malah ngikat leher orang dan bisa jadi orang jadi kayak berhalusinasi. Bolehkah saya mencoba ritual saya di sini? Boleh, silakan. Sebentar, saya mau tanya deh. Ritual ini pertama kali kamu lakukan untuk minta pesugihan supaya kaya gitu. Iya, supaya kaya. Sekarang kamu merasa udah dapat semua yang kamu mau? Sudah, saya sudah mendapatkan semua apa yang saya inginkan. Kan Ray sama Neni bisa menilai kalau orang yang kaya gitu udah ada uang, bukannya kalau wanita justru senang pakai perhiasan. Enggak, justru ini syarat saya supaya saya tidak boleh memakai perhiasan. Di sini syarat saya di ritual ini tidak boleh memakai apapun perhiasan. Jadi kayak Pantang. Jadi emang sengaja pantangannya kan dia Iya, nggak boleh pakai ini pantangan perhiasan. saya. Saya nggak boleh memakai perhiasan apapun. Itu syaratnya. Iya, itu syarat. Oke. Jadi saya melakukan ritual ini, boleh? Izinkan saya? silakan. Jujur saya agak jijik ya, Pak. Iya, cici lah. Jijik ya? Darah. darah hewan. Wow. Nggak apa-apa, saya pegang. Ada makhluk Anda. Tidak apa-apa. Jangan, Mbak. Nggak, makhluk Anda justru malah hilang kalau megang Anda. Kita harus diam untuk melakukan banyak aktivitas nih. Hah? Semakin kita diam, makin dia itu. Ya, kena. Nggak apa-apa, justru kalau kena darah ini kamu malah hilang gaibnya. Iya. Sebentar. Mbak Tita. Kamu nggak usah takut. Nggak apa-apa, justru gaib kamu malah hilang kalau kena darah ini. Apa yang kamu lihat? Tunggu dulu. Iya. Mbak Tita. Kita harus kayak gerakannya seperti kita tidak boleh bergerak terlalu banyak tampaknya di sini. Semakin kita bergerak banyak, semakin ada arus. Kamu nggak usah takut, ini ritual saya. Nggak usah takut. Kenapa kami dipeperin itu? Supaya apa? Kalau kamu memang mau jadi kaya, inilah seperti saya. Kalau ingin menjadi kaya. Tapi saya nggak mau pakai Nggak mau kaya ritual gara-gara kayak itu. gini. Astagfirullahaladzim. Tidak usah takut. Frame barusan jatuh ini kenapa, Roy? Bentrokan energi dari makhluk tersebut kan rambutnya Justru panjang. makhluknya mengikuti kamu tuh. Kamu kena, Bay? Kena dipeperin di sini. Oh, kita pelan-pelan ya. Pergerakannya jangan terlalu banyak. Apa, Roy? Yang kamu lihat, apa yang kamu rasain, Roy? Darah ayamnya tidak akan masuk ke sini. Tika masuk di sini deh. Enggak apa-apa. Jangan, Tita. Nggak apa-apa. Sini. Ih, nggak apa-apa. Nggak usah takut, kamu nggak perlu takut. Iya, aku nggak mau. Jangan tahan dulu. Mas, jatuh. Mbak Tita duduk dulu, Mbak Tita. Fokus. Saya lihat hewannya. Saya khawatir dia akan hidup-hidup di sini.
Itu di rambutnya masih ada mahkota darah seperti yang saya gambarkan di whiteboardnya, penuh dengan darah. Kamu dendam sama saya, Tita. Saya tahu ini bukan Mbak Tita. Saya tahu ini orang lain yang ada di dalam tubuhnya. Meper-meperin supaya orang ikut alirannya dia. Dia tidak berani menyentuh saya karena saya mempunyai power. Saya punya kekuatan juga di sini. Jadi Tita tidak. Tampaknya dia masih mau menyerang kalian deh. Gak usah. Mbak. Ih, kamu gak usah. Ngapain kamu? Mbak Tita. Kamu diem. Gak usah lari, kamu gak usah lari. Karoy. Kamu gak usah lari. Mbak Tita duduk dulu. Duduk. Mbak Tita bisa tenang nggak? Kalau bisa tenang kita lanjutin. Jangan paksa semua yang di sini untuk ikutin apa yang kau mau ya, Mbak. Ya. Kita saling menghargai aja. Dia cuma takutnya sama saya, Bayu. Karena saya punya kekuatan juga ular. Saya ada Siti Jasmine dan saya dilindungi. Jadi dia tidak akan nyentuh saya. Kalian jaga-jaga ya di belakang. Ya benar kata Bayu, semua orang juga nggak mau ngikutin. Beberapa orang nggak mau kayak gitu-gituan. Jadi jangan dipaksa. Kenapa dia harus cari orang lain sih untuk ikutin yang dia lakuin? Karena untuk temennya. Jadi semakin banyak temen yang dia peperin, semakin dia banyak kekuatannya untuk itu tuh. Saya tuh ngelihat ini disembah gitu, jadi disembah gitu. Tubuh saya bisa menjadi kuat. Jadi saya peperin ke orang-orang. Jadi ketika pas dipeperin, pas lagi sialnya orangnya kecelakaan gitu. Itu yang saya lihat. Nih kayak ini darahnya dipersembahkan untuk sang ratu ini gitu. Kenapa kami berdua? Kenapa nggak yang lain? Memang saya mengincar kalian. Dia tidak bisa masuk ke saya harusnya. Kalian tetap di lingkaran. Penonton tapi aman gak, Roy? Penonton aman. Cuma kalian yang nggak aman. Semakin takut, semakin padam. Saya masih belum paham sebenarnya kenapa sih Mbak Tita mau kayanya kayak gitu. Itu satu lagi, Bay. Saya lihat di kepala saya, di mata batin saya, semakin dia dapetin orang banyak, semakin kuat si makhluk ini dan semakin kayanya Mbak Tita. Itu sih yang saya rasakan. Dia semakin orang dipeperin, orang meninggal, ada orang yang marah-marah, emosi negatif kena, semakin powerful dia. Kamu masih ingin menyerang ya? Saya baca pikiran kamu masih mengincar dua orang ini. Aduh, terus ini gimana, Roy? Udah dipeperin gini nih. Kan dia datang lagi kan? Mbak Tita. Sini. Mbak Tita. Kamu gak usah takut. Kenapa sih maksa banget? Mbak Tita. Kalau Mbak Tita nggak bisa tenang, kami akan panggil security ke sini. Hah? Kamu akan panggil security ke sini. Mbak Tita bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak, Mbak Tita? Tono. Sudah bisa tenang. Mbak Tita. Saya mengincar dia. Mbak, tenang. Mbak Tolong Tita. dong, pegangin, dudukin ini.
tenang. Ada tali atau apa untuk ikat untuk... Kita punya tali kah? Kain mungkin. Kain hitam. Kamu ada di bawah pengaruh saya. Nurut sama saya. Saya ikat kamu di situ. Siti Jasmia. Ikat. Kuat banget. Pasti kuat banget lu bisa. Ikat di situ. Ikat, bro. Jangan ganggu kita bertiga. Yang ganggu kita bertiga. Dia, saya minta kain cepat. Kain. Kain. Minta kain. Kain. Aku nggak Ini tahu di deh. cleansing aja deh, Roy. Dinetralisir aja kali ya. Supaya bersih, nggak ada makhluk-makhluk itu. Dia nggak ngamuk dan nggak kesurupan. Kamu udah terikat di sana. Saya minta dupa. Kata lupa. Kamu ikat dia deh. Hah? Ikat. Ikat tangannya. Lepaskan. Kamu gak bakal bisa lepas dari lingkaran itu. Saya akan bersihkan. Lepasin. Kamu pergi dari tubuh Tita. Saya Roy Kiyoshi. Saya perintahkan kau keluar dari tubuh Tita. Keluar dari tubuh Mbak Tita. Mbak Tita. Mbak Tita. Mbak Tita. Ini udah Mbak Tita nih. Ini dia. Boleh dilepas? Iya, udah. Mbak Tita. Iya. Iya. Mbak Tita sadar gak sih apa yang kau lakuin ini kekacauan semua di sini? Enggak, saya nggak sadar. Duduk situ. Oh, dari tadi pas dia udah siram darah ke badannya, itu bukan dia Bukan lagi. dia ya? Bukan dia lagi. Kamu, Mbak Tita dengar saya ya, Roy Kiyoshi. Kamu duduk di situ. Majuan dikit mungkin. Oke. Saya yakin kan ini pasti aman. Mbak Tita, kamu tuh parah banget loh. Tadi kamu dimasuki oleh makhluk halus ini dan mengejar bintang tamu saya dan partner saya untuk dijadikan tumbal dan pengabdi gitu loh. Kamu nggak sadar ngelakuin itu kayak orang drunk gitu loh, kayak orang mabok gitu. Hilang aja gitu kesadarannya. Iya, Tita. Di sini tuh semua bau amis. Gara-gara Mbak Tita tadi kemasukan apa itu, dia udah kayak ininya udah nggak bisa berpikir secara logika. Bukan dirinya lagi. Bukan Ya? dirinya lagi. Tapi ini udah dia. Ini udah dia Iya, benar. sih. Tapi saya sebel deh. Sampai dia sekarang masih kembali ke Mbak Tita yang normal. Saya merasain dia tuh tetap kekeh loh, nggak mau berubah. Ini di mana, Roy? Makhluk ini saat ini? Ini ada di atas kita.
Udah nggak berani nemplokin ke bawah. Dia tuh masih kekeh loh mau ngajakin orang sebenarnya. Dalam hatinya dia berbisik harus dapetin nih. Gitu. Supaya dia makin kuat. Iya, semakin kuat. Mbak Tita, Iya. mau ngapain sih ikut begini-ginian? Pakai gini-ginian tuh. Emang bisa kaya menggunakan gini-ginian? Kamu tau gak, uang jin dimakan setan gitu. Kayak sesaat, namun keluarnya banyak banget. Entah kaunya masuk rumah sakit, entah itunya segala macam. Bahkan nyawa pun akan terancam jika ini masih dilanjutkan. Tapi saya sudah senang dengan melakukan semua ini. Dan saya tidak akan bisa melepaskan semua ini. Ya udah kalau itu, saya sih cuma kasih tahu ya Mbak ya. Kayak uang jin dimakan setan sih. Kalau mau ngelakuin gituan juga nggak apa gitu. Ini kalau ngelakuin terus kayak gini, dia hidupnya apa pengaruh buat hidupnya Tita? Pertama, pasti kalau orang tahu dia ngelakuin pesugihan, pasti dijauhin. Hukum sosial itu akan berlaku di sini. Kedua, saya ngerasa nyawanya juga pasti akan terancam sih. Karena kalau dia nggak dapetin korban lagi nih, si Titanya yang dijadiin tumbalnya. Bahkan Titanya diajak bunuh diri. Ambil tali rafia, kemudian gantungin leher kamu di atas, naik kursi, terus kursinya dilepas. Itu yang saya lihat loh. Mbak Tita, kalau misalnya ada orang lain tahu, malu nggak pakai gini-ginian ritualnya? Nggak perlu malu. Untuk apa saya malu? Loh, itu darah ayam, darah binatang. Itu tuh masih kekeh, berarti saya bilang tuh bener. Ini dia masih kekeh dengan Prince. Dia menganggap ini masih kekeh, nggak mau. Pada akhirnya saya juga udah ngomong, jangan Mbak Tita. Ini bakalan terus-menerus akan kamu nanti bakalan jadi korban. Tapi dia kok tidak menggubris saya ya. Maaf banget, saya sudah biasa melakukan semua ini. Aduh. Jadi Kalau saya misalnya udah bisa nanti- melepaskannya. Oke, nggak bisa lepas. Kalau nanti yang dikorbankan adalah nyawa kamu sendiri, Ya itu urusan belakangan lah itu nanti. Yang penting saya di sini udah senang dengan apa yang saya miliki dengan ritual pesugihan ini. nggak nyesel Mbak. Kalau misalnya nanti mati belum sempat berbuat baik, tapi malah bersekutu sama makhluk-makhluk kayak begini. Ya saya harus tahu lah terima konsekuensinya. Kayak susah dikasih tahu baik. Matanya aja Iya, kekeh gitu. dia masih nganggap ini benar gitu. Iya. Kalau Karena memang saya berat untuk melepas semua ini gitu. ya Dan semakin saya coba untuk berhenti, justru malah nggak bisa gitu. Pernah coba berarti? Coba pernah tapi nggak bisa. Jadi saya pengennya terus-terusan aja. iya sih. Lebih nyaman seperti ini. Nah, itu kan Mbak Tita yang ngomong dia udah nyaman, jadi mau ngomong 1000 kata sampai saya berbusa, kamu kayaknya Nggak bakal bakalan. nggak dengerin kami bertiga deh, karena ini udah dibutain sama ini. Mbak, kalau nggak pakai gini-ginian, emang menurut kamu nggak bisa ngedapetin apa yang kamu mau, Mbak? Dulu saya pernah coba, tapi saya kan bangkrut. Dulu saya pernah usaha halal, tapi nggak bisa. Jadi dulu kan saya banyak foya-foya, terus saya bangkrut. Ya udah, teman saya ngajak. Ya udah jadi seperti ini deh. Ini kan cara yang instan banget, justru malah ngerugiin diri sendiri. Uang jin dimakan setan. Nggak jadi apa-apa dong. Nggak jadi apa-apa, ntar dapet duit pasti buat bayar apa, tiba-tiba apanya nubruk gitu. Astaga. Terus buat bayar repairnya gitu-gitu. Mobil, rumah bisa aja Iya, celaka ya. tiba-tiba rumahnya gerubrak, ambruk, plafonnya harus bayar ini dan itu. Tiba-tiba kulkasnya meledak dar gitu. Abis juga Iya, habis uangnya juga untuk sebenarnya ngebenerin gitu-gituan. elektronik kayak gitu-gitu, AC ya tiba-tiba nggak jalan, harus beli baru lagi. Hal-hal kayak gini tuh sebenarnya harusnya Mbak Tita bisa mikir dengan lebih clear ya, ketimbang dibisikin. Dia soal dibisikin ini terus sih, jadinya kita nggak bisa tunggu sampai waktu tiba-tiba Mbak Titanya kena jadi korban, itu kayaknya baru bisa deh. Karena selama ini dia belum pernah ngerasain. Belum pernah ngerasain. Belum kesandung, jadi dia masih berteman sama makhluk ini. Betul Bisikannya sekali. masih denger terus. Iya, dia masih wangi semua, dia masih ada. Ih, gila ya Mbak Tita. Nyari orang terus, nyari korban terus. Kayak itu, jadi tuh dia nyari orang supaya lebih kuat fondasinya, kayak jadi kayak neraca kaki gitu loh.
piramida gitu. Iya. Kayak sektenya aneh sekali buat saya. Nggak ada orang terus buat Iya. jadi pengikutnya dia. Jadi kayak bikin kayak piramida dan Sudah mungkin cukup sampai di sini ya, ritual saya di sini. Saya sudah buktikan ke semuanya orang bahwa ritual saya ini memang benar. Ya gini ya Mbak, Mbak udah membuktikan semuanya, tapi asal Mbak tahu, nggak semua orang pingin punya cara seperti yang Mbak ambil. Jadi gimana dong? Tadi udah Pengen kena. ngikutin. Nggak semua orang pengen caranya seperti itu. Ya, kalau Mbak pengen cara kayak gini, dipilih untuk buat kaya, ya silakan. Tapi pesan saya, jangan ajak orang lain Mbak. sendiri aja gitu ya. Nggak usah maksa orang untuk jadi pengikut sektenya seperti itu. Ya sudah, saya mohon pamit, cukup sampai di sini ya. Bawa deh semuanya. Sudah. Mess up loh. Kotor banget, berantakan banget. Terima kasih. Ya. Seolah-olah tanpa bersalah pula. Nggak ada rasa salahnya. Aduh Roy, terus terang saya risih banget sih Iya. nih di tempel-tempel. Itu masih banyak. Masih nempel-nempel Oke. saya harus. Di rumahnya juga masih banyak nih hewan-hewan lain yang bisa jadi dikorbanin. Saya melihat banyak hewan yang korbankan. Banyak sekali hewan-hewan darah, apapun pokoknya asal jadi darah aja. Kalau bisa, misalnya manusia itu bisa berdarah lebih cepat, maksudnya jadi tumbalnya si Mbak Tita, dia bahkan manusia itu dikorbankan sekalian dagingnya kali ya. Makanya saya tertarik deh, pengen membedah lingkungan Tita, apakah ada pesugihan yang lain atau menyimpan barang-barang khusus yang lain yang mungkin akan saya melakukan penelusuran lebih lanjut. Baik, pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Tita. Nah pemirsa, kali ini saya berada di salah satu rumah partisipan saya bernama Tita. Dan sekedar info, kita tidak janjian dan saya curiga di tempat lokasinya ada terjadi sesuatu yang disembunyikan atau masih ada jimat-jimat yang lain. Maka dari itu akan saya telusuri lebih lanjut. Ini saya melihat darah ayam yang saya lihat di sini negatif sekali ya isinya. Saya makin curiga bahkan. Saya mendengar sesuatu di sini banyak sekali energi negatif dan saya kaget melihat penampakan seperti ini dan saya yakin 100% artinya beliau masih melakukan pesugihan. Kali ini saya ingin mencoba mengetok langsung. Semoga ada orang. Ya tunggu, Rin. Duh, Rin, lama banget sih lo. Kak Roy, Saya minta masker di sini. saya nggak janjian sama Kak Roy. Ada apa ya? Tolong pakai masker dulu. Kamu nggak nyangka kan saya datang ke sini? Iya, saya sama sekali nggak nyangka. Bau anyir ya di sini. Saya melihat lokasinya sangat lembab sekali dan agak panas. Kemudian, apakah saya boleh masuk? Jangan-jangan Rin itu teman kamu yang ingin ditumbalkan ya? Enggak. Kata siapa? Mendingan Kak Roy pergi deh. Ada apa sih? Firasat saya menuntun saya untuk kesini untuk membongkar dan membedah tempat kamu. Sepertinya ini memang ada ritual khusus nih. Enggak, untuk apa? Untuk apa? Saya mau masuk sebentar. Silakan kalau kamu nggak percaya. Silakan lihat. Saya ngeliat energinya gelap sekali di sini ya. Dan betul apa yang saya lihat ternyata kan dia sama sekali nggak ngakuin. Ini apa kalau misalnya kamu nggak ngelakuin pesugihan, ini pasti buat tempat apa ini, semacam pemujaan dan segala macam ya. Saya agak kecewa sekali ya, ternyata kamu masih melakukan pesugihan ini ya. Ini koleksi saya doang kok.
Saya ngerasa di sini pesugihan mandi darah untuk kaya. Kan saya udah bilang uang setan dimakan jin. Lagian kayak ruangan kayak gini kaya dari mana ya? Saya bingung juga di sini. Kemarin kamu bilang di studio, masih ingat gak? Kau bilang kaya, ternyata kayak begini. Saya lihat di sini malah ada sosok jin dan makhluk halus di belakang kamu itu. Ini aneh banget. Secara logika kasur itu ada satu, kemudian ini ada dua yang bersih, kemudian satu yang kosong dimandiin. Semacam ada bunga-bunga. Ini pasti tempat pemujaan. Saya melihat ada gambaran di kepala saya ingin menggambar apa yang terjadi dan ada di belakang kamu. Saya ingin gambar sosok itu sekarang. Ada spidol hitam nggak, Tim? Dan baik. Apaan sih, Kak Roy? Ngapain sih? Udah, nggak ada apa-apa. Ini sebenarnya ini semua aku lakuin buat kamu gitu, untuk demi kebaikan kamu gitu. Nah, kalau kamu nggak ada apa-apa ya nggak usah marah-marah. Lihat aja tempat kayak ginian. Benar-benar sumpah banget. Saya melihat adanya makhluk halus yang sangat dahsyat dan matanya besar sekali. Saya melihat sosok ini sangat berbahaya sekali. Dan saya melihat ini antara jin. Bohong ini mah, Kak Roy. Terserah sih kalau nggak percaya. Tapi aku udah ngomong yang terbaik. Semoga kamu dapat yang terbaik. Saya datang bela-belain jauh-jauh ke sini untuk bantuin kamu. Tapi kamu malah responnya seperti itu. Bukankah itu tindakan yang tidak baik ya? Ya nggak mungkin lah ada. Banyak tampaknya di sini saya merasakan dipengaruhi oleh sosok makhluk yang aneh sekali sehingga dia melakukan penyerangan terus, dan saya merasakan ketidaknyamanan di sini. Dan saya melihat sosoknya marah. Apaan sih, Kak Roy? Udah cukup. Tenang, saya tidak akan menyakiti kamu. Justru saya mau nolong di sini. Apa? Saya mau hancurin semuanya. Buat jelangkung ya. Jangan sentuh! Jangan sentuh itu! Jangan sentuh semuanya! Kalau saya sentuh kenapa? Hah? Kau mau pesugihan kan? Jangan! 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 Jangan, Kak! Jangan! Pasin nggak? Jangan! Jangan! Jangan lakukan itu! Keluar kamu! Jangan! Keluar kamu! Lihat kan? Ini salah satu pesugihan yang saya udah bilang dari tadi. Gak beres kan? Kamu keluar dari tubuh Mbak Tita. Keluar. Pergi kamu! Saya minta kru untuk beresin ini semua ya. Semuanya benar-benar diambil terus dibakar. Diambil, dipotong, dibakar ya.
macam-macam sama saya, Bu. Jangan macam-macam. Keluar! Ah, tidak. Tidak akan keluar. Ini saya ingin bakar semuanya. Tim, tolong bantuin saya untuk dibakar. Dibakar dan di bumi hanguskan semuanya ini dibakar. Ah, jangan. Ah! Nah, pemirsa, ini adalah salah satu bukti di mana daun kelor menjadi warna merah karena dia banyak melakukan pesugihan dengan iblis. Taruh di dalam. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu bukti di mana seseorang melakukan pesugihan atau melakukan perjanjian. Berikut ini akan hadir seorang laki-laki yang mengaku melakukan pesugihan babi ngepet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Edi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam, Pak. Apa yang mau kamu ceritakan kepada kami, Pak? Yang saya mau ceritakan ini tentang kesetiaan saya berkorban demi istri saya, Pak. Korban bagaimana maksudnya? Ya, karena saya saking sayangnya sama istri. Nah, istri itu tidak mau hidup selalu susah. Jadi saya punya teman ngasih jalan, saya diajak ke Cirebon. Ya, dengan jalan yang saya alamin tahun yang lalu. Apa itu? Nah, saya dikasih peralatan untuk mencari rezeki yang singkat. Apa peralatannya? Ya, peralatannya cuma kain kafan. Yang orang-orang bilang sih katanya ini babi ngepet, tapi dengan alatnya itu kain kafan. Jadi Anda pelihara babi ngepet dengan kain kafan itu sebagai alat atau medianya? Iya betul, Pak. Masih disimpan sampai sekarang, Pak? Masih, Pak. Sudah mendapatkan semua yang Bapak mau? Ya udah sih, tapi kan dengan rasa kecewa yang saya alamin karena itu banyak makan korban, Pak. Ada korbannya? Iya. Istri tahu, Pak? Ya, istri juga cuma sekarang hanya menyesal. Yang korban itu anak saya sendiri sih. Jadi melihara babi ngepet ini istri juga tahu? Ya, awal mulanya kan kita berunding, Pak. Jadi atas kesepakatan kita berdua, tapi kan nggak tahu makan korban itu. Jadi setelah makan korban baru ada penyesalan. Menyesal, Pak? Iya. Istri juga merasakan hal yang sama? Iya, sama ya. Lalu tujuan Bapak datang ke menembus mata batin untuk apa? Ya, saya kepengen kembali semula awal dengan walaupun apa adanya, kita cari rezeki yang berkah aja, Pak. Kembali ke apa adanya? Iya. Baik, mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan jawaban dan solusi pada malam hari ini. Dan Bapak bisa menceritakan semuanya ini kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya,
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Edi, terlahir tanggal 5 Mei 1972. Dia memiliki kepribadian yang menarik. Namun dia memiliki masalah dengan kepercayaan diri. Saya melihat Edi telah menggadaikan hidupnya kepada sosok siluman. Semua dia lakukan demi harta. Kini dia tengah diselimuti oleh kegelisahan. Saya melihat Edi dikelilingi oleh roh-roh janin dan makhluk-makhluk yang mengintainya dan meneror. Saya akan membantu Edi pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Edi, tanggal 5 bulan 5 1972. Pak Edi memelihara babi ngepet dengan kain kafan sebagai medianya dan hal ini diketahui oleh istri. Akan tumbal yaitu anak sendiri yang dikorbankan. Betul, Pak. Lepas semuanya dan kembali ke kehidupan normal. Betul, Pak. Oke, baik. Saya melihat Pak Edi. Jadi energinya itu sebenarnya saya lebih ke arah simpati dan kasihan. Itu yang saya lihat di Pak Edi. Tidak ada rasa kebencian di hati Pak Edi sekarang sih sebenarnya. Saya ngerasa lebih ke arah penyesalan. Itu yang saya rasain dengan energinya. Itu saya ngelihat ada hawa ketakutan di sini di Pak Edinya. Ada banyak hawa ketakutan dan dia pengen balik ke titik nol. Betul ya, Pak. Ada kehadiran arwah gentayangan, sosok anak kecil di sini. Apakah ini anaknya Pak Edi? Yang kamu lihat anak kecilnya ada di sebelah mana, Roy? Sebelah kirinya. Saya belum pengen ambil lilin. Anaknya laki-laki atau perempuan, Pak Edi? Oh, anak saya perempuan 2. Yang dikorbankan? Iya, udah kena semua sih. Semuanya? Iya, Dia meninggal merekanya. iya. Saya melihat ada cuma satu arwah gentayangan, sosok perempuan masih kecil sekitar 10 tahun. Iya, nyambut ya. Waktu itu emang masih kecil sih. 10 tahun. Dan saya melihat juga di sini, ya, jujur terus terang sih, saya tidak melihat kejelekan Pak Edi ya. Saya ngerti Pak Edi ngelakuin pesugihan dan menumbalkan anaknya sampai jadi arwah gentayangan tuh. Tapi kok saya ngerasa Pak Edi itu punya karakter yang baik ya. Walaupun saya terlepas dari masa lalunya Pak Edi, itu sih datang ke sini untuk gimana nih caranya biar lepas. Semuanya. Yang kamu lihat, Roy, anak-anak yang kecil tadi kondisinya marah kah, sedih kah, atau apa? Kondisinya bukannya marah atau ingin balas dendam. Mukanya pucat, seram, biru mukanya, bengkak. Penyebab kematian anaknya apa aja ya, kalau saya boleh tahu? Ya, penyebabnya ya setelah saya dapat duit banyak, ya kita berbelanja, nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba katanya pengen bobo begitu doang. Di kasur semua meninggalnya. Iya. Terus apa yang terjadi begitu? Ya nggak bangun-bangun. Tidur nggak bangun? Tidur nggak bangun-bangun. Dan bener sampai biru mukanya sampai bengkak? Ya waktu itu sih belum sih, intinya apa, setelah saya bawa jalan-jalan ke itu
pasar belanja ini itu pulang pengen tidur katanya capek. Pengen tidur rasanya capek. Iya, setelah tidur itu dibangunin nggak bangun-bangun. Saya ngelihat kalau dari mata batin saya anaknya sih ada satu perempuan yang serem, mukanya biru, mukanya bengkak dan tapi tidak mengganggu. Tapi saya lihat di penglihatan saya dia ada di sampingnya Pak Edi. bagian kirinya Pak Edi. Kalau Pak Edi dikasih kesempatan untuk ngobrol sama anaknya, sekarang dia ada di samping kamu, Pak Edi akan menyampaikan pesan apa? Ya, saya cuma menyampaikan pesannya, ya Bapak minta maaf atas kelakuan Bapak yang sudah Bapak alamin. Ya karena itu Bapak juga nggak sengaja, nggak tahu mau jadi korban seperti ini. Aduh, Pak. Sampai ngorbanin anak. Itu kan... Dari awal udah tahu ya konsekuensinya anaknya bakal ditumbalin ya. Nah, itu dia. Bapak tahu nggak dari awal kalau dengan pesugihan seperti ini Bapak harus numbalin anak tuh, Bapak tahu nggak? Sebelumnya saya nggak tahu, tapi ya ini teman ngasih sarannya begini gini, katanya nggak ada korban, tapi ternyata yang selama saya jalanin itu yaitu korbannya anak saya sendiri. Dia cuma ikut temannya aja tanpa tahu konsekuensinya ya, Roy. Iya, jadi tanpa tahu konsekuensinya jadinya malah anaknya ditumbalin. Saya ngeliat serem-serem ada yang ini. Semuanya tiga-tiganya matinya caranya meninggalnya berbeda-beda ya. Iya berbeda-beda ya. Yang satu tidur, kemudian tidak bernafas kembali. Iya. Kemudian yang kedua ada apa lagi yang saya kok lihat ada peristiwa yang kematian tragis gitu. Betul, Pak. Gimana kejadiannya, Pak? Oh, jatuh dari motor Nah iya bonceng. itu. Langsung meninggal di tempat. Iya. Ya, kalau Kondisi badan dan kepala hancur semuanya. iya. Ini makanya kenapa kamu gambar ada darahnya ya, Roy? Betul sekali. Ini makanya setiap kali saya punya vision ya, itu yang saya lihat berdasarkan kejadian. Ada satu kematian tragis anaknya loh, kasihan banget sampai pisah gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Jadi makanya tadi saya mendengar kecelakaan motor, kemudian langsung meninggal di tempatan. Iya betul Pak. Itu dia yang saya lihat. Arwahnya masih datang dan pergi. Bahkan hari ini pun saya ngerasa arwahnya ada hilang, sini terus nggak ada di sini terus hilang. Nggak stay di satu tempat gitu, nggak berdiri di satu tempat gitu. Dia muncul Bergerak terus. Oh iya bergerak terus tuh. Aduh, alah. Kalau semakin ini saya bergerak kencang, artinya arwahnya semakin ngelilingi kita lebih cepat. Tapi kalau ini mati dan padam, berarti kita nggak digangguin. Ini jadi parameter saya buat si Pak Edi. Itu geraknya kenceng artinya. Iya. Ada sesuatu yang datang di area meja bundar ini. Harus menumbalkan anak Bapak sendiri. Itu tanggapan Bapak gimana tuh? Apa rasanya, Pak? Ya penyesalan yang sangat dalam. Jadi saya ngomong sama istri, mau nggak mau harus berhenti. Ya kita bekerja apa adanya. Jadi rezeki yang kita dapat hari ini ya kita syukuri, nikmatin. Tapi Bapak tetap tumbalkan. Bukan maksudnya setelah terjadi kehilangan anak. Waktu Bapak tahu pertama kali harus menumbalkan anak, inget nggak kapan? Itu nggak kepikiran Pak. Jadi yang setahu saya cuma cari duit, nggak tahu Nggak tahu itu tumbal. anak jadi korban, itu nggak tahu. Kejadian gitu aja. Dan dia baru tahu sekarang bahwa itu Ternyata ditumbalkan. tumbal. Iya. Nggak tahu sebenarnya konsekuensinya sebenarnya ya. Ih, kepala aku tuh.
lagi satu hal. Jadi kematiannya satu persatu saya urutkan ya. Meninggal tidur, Iya, kemudian meninggal kecelakaan motor di tempat tewas, iya. dan satu lagi seperti apa? Ya lagi main sama anak-anak temen-temennya jatuh. Jatuh. Iya. Dari Ya main di lapangan sih Pak. kena kepalanya. Ya main bola kan yang satu laki-laki main bola. Gitu main Dia bola. tabrakan sama temennya, langsung jatuh bablas ya. Langsung ketika dia bermain bola lalu kemudian jatuh langsung nggak bangun-bangun lagi. Iya seperti itu keadaannya. Kasiannya mereka ya kematiannya pada tragis. Dia nggak tahu itu efek dari itunya. Baru tahu setelah beberapa lama itu baru menyesal. Setelah kejadian baru dia nyadar Iya, ini adalah dia tumbal. baru nyadar. Jujur dia nggak sengaja sih sebenarnya. Iya, memang saya tahu ini pelaku mistis, namun kalau dilihat dari sekarang dia pasti kalau ada nih anak ini beneran dan kalau bisa lihat Pak Edi, pasti kau nangis jeritan kenceng-kenceng karena anak kamu tuh sayang sama kamu, Pak Edi. Pak, saya penasaran istrinya komentarnya gimana ya? Istrinya komentarnya Harus kehilangan anak seperti itu dan pasti stres lah Bayu. kondisinya gimana Pak? Sekarang istri? Ya kondisinya sekarang sih baik-baik saja. Tadinya sih nggak nerima setelah kejadian itu. Ya banyak berkumpul sama temen lah biar jangan terlalu main sendiri. Kalau ada teman sharing kan bisa terbuka hatinya, nggak punya pikiran jelek lagi. Saya cuma saranin seperti itu. Iya. Terus saya lihat di sini juga ada kehadiran siluman babi. Itu ya. Iya. Saya kok ngeliat Pak Edi udah jujur banget ya, sejujur-jujurnya, tapi masih ada membekas nih. Pak Edi punya simpan sesuatu barang ya? Itu peralatannya saya bawa sih Pak. Itu peralatan yang itu kuncen kasih buat cari duit. Bolehkah saya melihatnya? Ambil Pak. Kasihan ya. Astagfirullahaladzim. Itu kalau pelihara gitu-gituan pasti minta tumbal. ya, Pak? Pastilah Bayu, setiap itu yang pengasihan, pesugihan yang enggak pasti akan menumbalkan sesuatu yang Amin. apa itu? Kain Ini kafan. peralatan saya kerja Pak. Peralatan kerja. Iya. Apa ya? Saya kurang paham. Jelasin Pak. Ya ini Itu apa? peralatan yang saya buat kerja mencari duit yang orang bilang Babi ngepet. babi ngepet. Ya ini alatnya seperti ini Pak. Alatnya ini. Iya. Lalu lilinnya biasa kayak orang bilang harus dijagain. Enggak, saya itu nggak pakai lilin sih Pak. Jadi intinya saya pakai kembang ini, baca mantranya, saya pakai kainnya ini Diapain Pak kainnya? dipakai buat nutupin badan. Oh, Bapak baca mantra, kembangnya ditaruh Iya. kain, Nah, kainnya bawa pakai. iya. Lalu itu babi ngepetnya siluman babinya jalan. Yang jalan itu saya sendiri. Jadi saya olah-olah pintu terkunci juga langsung bisa. Bapak bisa tembus. Iya. Aneh sih memang, tapi emang itu real. Iya bisa ada yang kayak gitu. Sakti banget pantesan. Itu bukan dia ya Ray? Yang jalan tembus itu. Bukan sih, pengaruh-pengaruh makhluk halusnya sih. Saya melihat di situ tuh banyak banget ada siluman babi. Serem banget deh. Bener-bener kalau misalnya waktu bisa berputar kembali si Pak Edi nggak mau ngelakuin ini deh. Darah ya, Rah? Iya. Lidahnya ada darahnya. Dan ini bercak-bercaknya. Pak Edi, Iya Pak. cara bagaimana sih melakukan ritual ini, saya kalau boleh direka adegan atau contoh.
Tapi ini tidak untuk pemirsa di rumah untuk contoh ya. Ini bukan contoh yang baik. Saya hanya ingin mengetahui di sini saja. Kain kapan? Bercak-bercak apa sih Pak itu Pak? Ya kotoran kembang-kembang ini Pak. Ini Bapak ritualnya seminggu sekali, sebulan sekali? Kan sebulan ada 2 kali. Jadi saya lakukan setiap Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Selasa dan Jumat Kliwon. Itu kembangnya digituin ya? Lalu Iya. apa lagi yang... Ya setelah saya ini kan baca mantranya. Setelah selesai baca mantra saya pakai buat ini nutupin badan saya. Nah setelah itu saya jalan. Itu orang nggak akan ngelihat Bapak? Ya orang nggak pernah lihat saya. Ya cuma intinya saya jalan kemana-mana orang nggak pernah ada yang tahu. Pintu dikunci aja saya bisa buka tanpa melalui kunci gini, langsung buka seolah-olah ya nggak dikunci padahal dikunci. Bisa ya? Iya, sebenarnya memang ini agak sulit dipakein logika ya. Iya. Tapi memang pas ngejalaninnya itu memang seolah-olah nyata sih. Lihat dari kainnya ini penuh dengan hawa magis, bahkan saya tidak mau menyentuhnya. Saya hanya lihat ini kotor banget sih. Bekas daun-daunnya Bang, katanya, bekas bunganya katanya. Bekas apa? Bekas bunga-bunganya katanya. Iya. Negatif banget kamu rasain? Iya, benar negatif banget. Setelah dibongkar begini dikasih apa lagi? Minyak kah? Iya ada minyaknya, ya apa? Minyak yang dibawain sama pekuncen itu. Namanya saya udah lupa sih minyaknya, minyak apa gitu. Ada minyaknya Pak? Enggak, iya saya nggak bawa, cuma tinggal botolnya doang, udah habis, tapi lupa itu minyaknya udah habis. Ya itu setelah itu penyesalan saya di situ semua terungkap. Nah sampai sekarang saya lagi cari solusinya ini. Pak, kalau udah habis baru menyesal namanya ya bukan nyesel dong sebenarnya Pak? Bukan sudah habis baru menyesal. Penyesalan kenapa sebelumnya nggak dikasih tahu. Saya diajak ke situ, itu mau menelan korban. Oh iya, jadi intinya Pak Edi tuh nggak dikasih tahu duluan kalau pesugihan ini nyawanya anaknya akan jadi korban. Dia nggak dikasih, jadi dijalanin aja. Dia pikir tenang-tenang aja nih. Tahu-tahu pas sudah di tengah jalan timbul 1 kejanggalan, 2 kejanggalan dan 3 kejanggalannya. Akhirnya dia baru nyadar deh Pak Edi. Nah, itu sih yang bisa saya tangkap dari bahasanya Pak Edi. Apakah itu betul ya? Seperti itu kan? Iya betul Pak. Setelah ini? Ya setelah ini kan ini kembang ini masukin lagi saya pakai, saya jalan langsung mencari duit itu kemana yang kira-kira orang punya duit saya masukin begitu doang. Nah setelah saya dapat duit ya itu buat seneng-seneng sama keluarga. Atau juga punya duit senang-senang sama keluarga tapi anaknya yang nggak ada kan malah sekarang. Itu yang saya selalu bilang, jangan tertarik dengan uang instan, uang jin dimakan setan. Itu akan bikin kamu menderita. Ya percuma punya uang mau nikmatin sama keluarga tapi Gak bisa. iya. Saya melihat banyak sekali gambaran di kepala saya ya. Ritual ini masih udah nggak pernah dilakukan lagi ya. Sudah nggak lakuin lagi Pak. Tapi kok saya masih cium bau darah ya? Ada yang lain? Apa itu Pak? Boleh jujurkah sama saya? Ya mungkin masih membekas kali, masih ngikutin. Ya ibarat anak mau menuntut orang tuanya, saya juga nggak ngerti. Ya kalau emang anak saya hadir di sini ya saya cuma pesan minta maaf atas kejadian yang Bapak lakuin, cuma begitu. Kamu pengen peluk atau kamu mau nangis kah kalau dia ada beneran di sini? Ini nggak tega sih Pak, gimana sih?
bingung. Masa depan anak Bapak hilang gitu aja karena Bapak melakukan ritual seperti ini, Pak. Ketiga lagi anak. Semuanya udah jadi tengkorak. Astaga. Makanya ini waktu tidak bisa berputar kembali. Penyesalan selalu datangnya belakangan. Intinya kalau saya bilang, saya pengen banget Pak Edi untuk membuang dan menggunting semua kain ini dan tidak ada kain selebar-lebarnya. Kalau Pak Edi mau mengakhiri lingkaran setan ini, kamu harus menggunting semua ini jadi 4 bagian kecil-kecil. Baik Pak, jika emang itu apa syarat yang harus saya jalani. Saya minta gunting. Bapak beneran bersedia untuk gunting ini ya? Apapun resikonya, apapun konsekuensinya Bapak terima. Terima. Saya tidak akan membakar ini di sini karena saya khawatir asapnya itu akan membuat para penonton dan mungkin juga bintang tamu saya terganggu karena banyak roh dan arwah. Jika ini dibakar akan mencelat ke semuanya, akan terbang dan masuk cepet-cepet. Saya pengen kamu gunting bagian sampai kecil. Tarik Sembari- Pak, tarik. Udah nggak usah sembari digunting, saya- Bapak robek, ya. Bapak tarik. Diniatin Pak, diniatin. Bakal Bisa jadi lepas lebih dari baik. semuanya Pak. Sebenarnya makhluk halusnya udah mulai keluar nih. Iya, ini kepalaku agak Iya kan? berat ya. Kamu juga berat ya? Fokus loh. terasa. Dan Masih. saya minta ya Pak, siapa namanya tadi? Pak Pak Edi. Edi, untuk tidak mengganggu bintang tamu saya. Ini kamu gunting lagi dan panggil siluman babi itu sekarang. Tantang dia. Kamu ngecium bau nggak? Kamu cium bau? Ada bau aneh. Bau aneh kan? Di sini kenapa bisa bau aneh? Karena kainnya. Itu kita cium bau jenazah sebenarnya. Pak, saya mau pesen Pak. Saya tahu kamu berbuatnya berbuat jahat. Tapi satu kata buat Pak Edi, saya bangga Pak Edi bisa berubah dan mengakui kesalahannya Pak Edi. Tidak ada kata terlambat untuk itu. Terus saya harus bagaimana Pak? Ini kan saya kemari ini mencari solusi. Saya minta baskom yang gede ada gak? Terima Ini kasih. bisa dipanggil, Roh. Bisa dipanggil. Saya ingin banget nih Pak. Kayak pengen kita komunikasi. Si siluman babi ini kita ajak komunikasi untuk datang ke studio gitu loh. Apakah bisa kah? Ada mantra khusus kah? Bisa nggak Pak Edi? Ya kalau saya mantranya udah lupa sih karena saya udah bertentangan dan saya sakit hati korban anak itu. Jadi saya tuh nggak mau ngamalin amalan seperti itu lagi. You. It's a blood. Oh my lord. Itu apa ya? Bantuin saya ambil garam nih. Habis sudah di sini. Itu masih ada, Sob. Pak Edi. Pak Edi bantuin saya mengut bunga deh. Saya minta air lagi. Air lagi dong. Air. Saya masih belum puas di sini karena Anda belum terendam. Minta air lagi dong, biar kena basah semua kainnya. Itu kenapa dibasahin, Roy? Melunturkan energi yang ada di situ. Iya, melunturkan energi yang di situ. Oh. Jadi energi ini kita netralisir semuanya. Nggak ada lagi yang serem-serem. Kesini. Yuk.
merasakan ada sesuatu di sini. Saya ngerasa ada yang menyamar jadi penonton saya ya. Makhluk apa, Roy? Kamu takut ya? Kamu baca-baca doa supaya kamu aman ya. Di sini saya ngelihat ada hawa makhluk halus yang mencrat lagi di penonton saya. Dia mau menyampaikan sesuatu atau? Saya ngelihat ada bisikan gaib. Kamu ya? Kamu frekuensi kamu gede banget nih. Ada makhluk halus yang ingin mendekat. Kamu ya? Apakah betul? Iya. Kamu tampaknya, boleh saya lihat tangannya? Kayak menyembunyikan sesuatu ya, Ibu ya? Kamu tarik. Kamu tahu nggak? Orang ini bentrok loh dengan penonton saya. Coba saya lihat deh. Kamu lawan deh energi dia supaya energi kamu nggak bentrok. Kalau kamu perlu teriak-teriakin dia, keluarin kemampuan kamu. Pembunuh! Bapak membunuh saya! Hah? Bapak tega! Membunuh saya, Bapak! Maafin Bapak, Nak. Bapak sengaja, nggak sengaja, Nak. Jahat! Bapak jahat! Ya gara-gara Bapak tahu saya ada ruang di sini! Ya maafin Bapak Saya ya, Nak, ya. kedinginan! Ini anak kamu. Harus minta maaf. Bapak minta maaf ya, Nak, ya. Bapak nggak sengaja. Ini gara-gara ulah mamamu sendiri, Nak. Bapak juga sangat menyesal sekarang, Nak. Ya, maaf ya, Nak. Bapak juga lagi cari solusinya biar anak Bapak tenang di sono. Sampai sekarang Bapak belum bisa menemukan solusinya. Mungkin dengan adanya di sini Bapak bisa cari solusinya. Doain supaya dia tenang di sana. Minta dia tenang. Minta dia tenang. Sampein apa yang Bapak Bapak jahat! mau. Ngomong aja. Bapak sayang sama aku, Bapak! Bapak bukan nggak sayang, Nak. Bapak saking sayangnya makanya Bapak berbuat seperti ini. Tapi nggak tahu apa kejadian seperti ini. Sampein. Ambil sakit. Kemasukan semua. Sabar ya, Nak, ya. Bapak! Bapak sakit! Bapak sakit! Sini. Tenangin. Minta maaf. Tenang ya, Nak, ya. Bapak minta maaf ya, Nak, ya. Bapak lakuin ini karena aku ingin membahagiakan. Pasti aku gak mau satu Bapak! Sabar, Nak, ya. Satu Bapak! Sabar ya, Nak, ya. Banyak sekali korbannya di sini. Semua. Ada yang dendam, ada yang sedih, ada yang terpasung. Tolong bagaimana caranya, Pak, biar anak-anak saya. Bapak, minta maaf. Ya, Nak. Kasih tahu penyesalan Bapak. Kasih tahu. Bapak sangat menyesal, Nak, atas perbuatan Bapak. Bapak minta maaf ya. Astagfirullahaladzim. Di Di take out ini. take out, keluarin.
Kepalanya kena nggak tadi? Ya sabar ya nak ya. Kena. Bawa keluar deh. Bawa keluar. Bawa dia biar Diam ya nak ya, tenang. Bawa biar nangin dulu. Ya Bapak akan selalu berdoa biar Allah di sono selalu tenang, dan Bapak selalu akan berdoa untuk kalian ya nak ya. Sabar ya. Iya Bapak akan selalu menolong nak ya. Keluarin aku dari sini, Mama. Kamu pegang jidat mereka satu-satu. Kasihanin mereka. Tinggal satu anak kamu. Sentuh dia dengan sentuhan ayah. Jangan ulangin lagi ya. Sabar ya nak ya. Bapak akan selalu berdoa untuk kalian biar arwahnya tenang di sono ya. Bapak benar-benar sangat menyesal. Bapak akan bertobat untuk mencari rezeki yang halal ya. Akan mendoakan selalu untuk ketenangan kalian ya. Mereka udah pergi ini. Tolong dibantu untuk diangkat dulu. Bawa keluar. Iya, kasihan. Untuk istirahat dulu semuanya. Keluar lagi dong. Ini namanya keraukan masal. Bantuin deh. Bantuin. Nah ini Bantuin dipanggul aja, Tolong. dirangkul, dipapah, di apa namanya? Bisa diangkat nggak? Kuat nggak? Badannya? Badannya. Hati-hati. Gotong rame-rame. Awas. Awas jatuh badannya. Masih ada ya? Kamu sudah korbankan anakmu. Sekarang aku minta bayaranku. Lepaskan. Sabar ya Pak ya. Silakan duduk. Pak, setiap masalah pasti ada hikmahnya ya. Tadi saya menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh hanya sebatas benang tipis. Dan kamu harus tahu, ternyata anaknya Pak Edi semuanya gak bahagia di alam baka. Sekarang Pak Edi masih dikasih kesempatan hidup bantuin anak-anak yang tidak punya ayah untuk supaya mereka bisa ada baju, makanan. Tolong deh, saya minta itu. Setiap kali Pak Edi bagi-bagi makanan ke anak-anak yatim, Pak Edi tolong bayangin muka mereka tiga-tiganya. Oh boleh, baik Pak. Saya ngerasain ini dia nggak tahu apa yang dia lakuin. Bukan sengaja nih loh gue mau. Ya, Saya tahu saya bisa nilai orang. sebenarnya orangnya baik ya. Iya baik gitu. Nah kamu tadi udah lihat anak kamu kan? Iya Pak. Tadi saya pertama saya sudah bilang jika anak kamu ada di sini dan masuk ke dalam satu tubuh, apa yang kamu ingin katakan? Nah itu saya buktikan hari ini. Makanya nih Pak Edi, tolong dong kita butuh kerjasama. Saya ya Roy Kiyoshi, itu saya orang biasa juga. Jika kamu mau bener, ya kamu harus bergantung sama diri kamu juga. Itu lihat sampai kayak tadi kan, Iya sih Pak. kedinginan apa segala macam. Kirim-kirim doa untuk menebus dosanya dan plus saya sih berharap anaknya bisa Lebih tenang di sana. lebih tenang di alam baka. Iya Pak. Ini nanti dibuang sampai habis nggak ada yang tenggelam. Ya, Baik Pak. kondisi sudah cukup stabil di sini saya lihat. Tadi soalnya ada ancaman makhluk halus, ternyata anaknya sendiri. Kamu ngerasain ada energi lain di Iya, penonton. iya betul. Dan ternyata benar adanya. Ternyata memang anaknya ingin menyampaikan pesan melalui medium. Baik Pak. Itu aja yang bisa Roy Kiyoshi bantu hari ini. Ini jangan lupa dibawa Pak. Silakan dibuang. Dibuang aja nggak apa-apa Roy. Dibuang ke laut dong. Dibuang ke laut. Kamu ini ada yang mau disampaikan ke Pedi? Semoga setelah ini Bapak bisa lebih tenang dan mudah-mudahan itu nggak ada yang mengganggu lagi.
Amin, Dan ya. mudah-mudahan anak-anak Bapak juga di alam sana tenang. Amin. Ya, itu yang saya harapkan selama saya hidup untuk membahagiakan keluarga, tapi ternyata salah. Ya mungkin di sini solusinya, terus saya bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Satu hal lagi sebelum saya lupa dari Roy Kiyoshi, kirim doa ke anak-anak kamu yang sudah meninggal secara tragis tadi sampai bentak-bentak seperti itu. Iya, Pak. Baik, Baik, terima Pak. kasih, Semua Pak. orang pernah bikin salah, Pak. Tapi yang paling penting bagaimana memperbaiki kesalahannya, Pak, supaya jangan diulangi lagi. Pak Tadi Edi Bapak baik. udah janji loh. Iya, emang Iya. saya udah janji tapi belum ketemu Iya, solusinya. mudah-mudahan sekarang sudah dapat solusinya. Dan Bapak bisa dapat hidup yang lebih tenang lagi. Dan almarhum arwah anak-anak Bapak juga bisa lebih tenang dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih Pak Edi, Bapak boleh bawa semuanya dan Bapak boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Baik, boleh. Boleh, Bapak. Terima kasih ya. Ya, terima kasih juga Pak. Iya. Pak. Ya, saya itu aja. Seberat apapun beban dan masalah yang dihadapi, tidak akan melebihi kemampuan yang Anda miliki. Pemirsa, di episode Menembus Mata Batin kali ini, dua partisipan yang hadir adalah Tita dan Edi. Tadi kita melihat bagaimana Tita, dia secara nggak sadar melakukan ritual mandi darah hewan. Di darah hewan. Dan juga tadi Pak Edi yang tanpa dia sadari, dia bersekutu dengan siluman ini untuk mendapatkan kekayaan, tapi justru anaknya yang ditumbalkan. Gimana tanggapan kamu, Roy? Iya, bedanya kedua partisipan saya mempunyai sifat yang berbeda. Kalau Edi alih-alih ingin cepat kaya tapi lewat pesugihan babi ngepet, malah penyesalan yang didapat karena menumbalkan anak-anaknya. Berbeda sekali dengan Tita. Tita masih kekeh dan pengen banget orang celaka. Iya. Justru Tita masih terus mau ngelanjutin itu. Gimana nih caranya gue bisa dapat orang gitu. Jadi semakin banyak orang, semakin banyak kaki kayak piramida gitu. Iya. Semakin powerful si Ratu Gaib itu. Beda sekali karakter Edi dan Tita. Kalau saya disuruh memilih yang mana yang lebih berat atau mungkin saya memilih simpati terhadap Edi ya. Itu Kamu yang ada hebat. tanggapan? Ya, semoga kita semua dijauhin dari itu semua deh. Iya, Jangan ritual-ritual sampai. ini ya. Baik, Ya, karena tadi melakukan penyesalan ritual lah justru. ya. Jadi selalu Penyesalan ada akhirnya. konsekuen. Iya. Konsekuensi. Ini terima kasih loh, kamu sudah hadir, sukses untuk karirnya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Menembus Mata Batin. Roy Kiyoshi, Terima kasih. selalu menyenangkan dapat penjelasan pencerahan dari kamu. Terima kasih.